drummer. I have a purpose. Halo sobat, selamat datang di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan diri untuk like dan subscribe. Saya akan mengulas musisi yang ikonik dan pentolan band yang terkenal, dan pastinya kita udah pada tahu sob. Tetap mantap, mari kita mulai. Oliver Taylor Hawkins, seorang musisi Amerika yang paling dikenal sebagai drummer band rock Foo Fighter dengan merekam 9 album studio antara 1999 dan 2021. Sebelum bergabung dengan band pada 1997, ia adalah drummer tour untuk Seth Jordan dan Alanis Morissette, serta drummer di band eksperimental progresif Sylvia. Hawkins dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2021 sebagai anggota Foo Fighter. Dia terpilih sebagai drummer rock terbaik pada tahun 2005 oleh majalah drum Inggris Rhythm. Oliver Taylor Hawkins lahir di Fort Worth, Texas pada 17 Februari 1972. Keluarganya pindah ke Laguna Beach, California pada tahun 1976, tempat Hawkins dibesarkan. Hawkins adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dengan kakak laki-laki dan perempuan, Jason dan Heather. Dia lulus dari Laguna Beach High School pada tahun 1990, di mana ia berteman dengan vokalis utama Yes saat ini, John Davison. Karir awal: Hawkins bermain di band Sylvia yang berbasis di Orange County sebelum ia menjadi drummer untuk Seth Jordan. Dari Juni 1995 hingga Maret 1997, Hawkins adalah drummer Alanis Morissette. Dalam tur mendukung Jagged Little Pill dan tur Can't Not-nya, dia muncul dalam video untuk You Must Be Know, All I Want, dan You Learn. Dia juga muncul di Morissette VHS DVD Jagged Little Pill Live 1997. Foo Fighter. Setelah tur melalui musim semi 1996, Foo Fighter memasuki studio Seattle dengan produser Gil Norton untuk merekam album kedua mereka. Konflik selama rekaman dilaporkan meletus antara Dave Grohl dan drummer William Goldsmith, akhirnya menyebabkan Goldsmith meninggalkan band. Band ini berkumpul kembali di Los Angeles dan hampir sepenuhnya merekam ulang album dengan Grohl pada drum. Album The Color and the Shape dirilis pada 20 Mei 1997. Seorang kenalan pada saat itu mencarikan rekomendasi untuk seorang drummer baru, yaitu Hawkins, untuk bergabung dengan band. Grohl berada di bawah kesan bahwa Hawkins tidak akan meninggalkan band turnya Morissette, mengingat bandnya lebih besar daripada Foo Fighter pada saat itu. Yang mengejutkan, Hawkins mengajukan diri sendiri untuk bergabung dengan band itu sendiri, menjelaskan bahwa dia ingin menjadi drummer di sebuah band rock daripada untuk artis solo. Band ini mengumumkan Hawkins akan menjadi drummer barunya pada 18 Maret 1997. Hawkins pertama kali muncul bersama Foo Fighter dalam video musik untuk single 1997 Monkey Wrench, meskipun lagu tersebut direkam sebelum ia bergabung dengan Pita. Selain bermain dengan drum Foo Fighter, Hawkins juga mengisi vokal, gitar, dan piano untuk berbagai rekaman. Dia menyampaikan vokal di cover lagu Pink Floyd Have a Cigar. 2 versi dari lagu tersebut dirilis sebagai sisi B untuk Learn to Fly, dan satu lagi di album soundtrack Mission Impossible 2. Dia kemudian menyanyikan vokal utama pada Cold Day in the Sun dari In Your Honor, yang kemudian dirilis sebagai single serta cover dari Cream, I Feel Free, yang muncul sebagai B-side dari Duo A. Dia juga berkontribusi pada penulisan lagu band, yang terdaftar sebagai penulis bersama di setiap album sejak There Is Nothing Left to Lose. Penampilan terakhir Hawkins dengan Foo Fighter sebelum kematiannya adalah di Festival Lollapalooza, Argentina. Pada 20 Maret 2022, Hawkins secara anumerta memenangkan 3 Grammy bersama Foo Fighter pada 3 April 2022. Pengaruh musik.
Hawkins mengatakan bahwa permainan drumnya lebih dipengaruhi oleh drummer rock klasik, termasuk Phil Collins dari Genesis, Stewart Copeland dari The Police yang ia idolakan dan akhirnya berteman, Buji dari Siouxsie dan The Benches, Roger Taylor dari Queen, Stephen Perkins dari Jane's Addiction, Ringo Starr dari The Beatles, Jim Gordon dari Derek and the Dominos, Neil Peart dari Rush, dan Alex Van Halen dari Van Halen. Dua inspirasi besar pertama Hawkins adalah Roger Taylor dan Stewart Copeland. Dia mengatakan bahwa mendengarkan gaya yang berbeda dari dua drummer ini menunjukkan kepadanya spektrum yang luas dari gaya permainan drum. Kehidupan pribadi. Hawkins dan istrinya Alison menikah pada 2005. Bersama-sama mereka memiliki 3 anak. Mereka tinggal di Hidden Hills, California setelah pindah dari Topanga Canyon pada tahun 2012. Hawkins overdosis heroin pada Agustus 2001 yang membuatnya koma selama 2 minggu. Rekan band dan sahabat Hawkins, Dave Grohl, berada di samping ranjang rumah sakitnya di London selama 2 minggu sampai dia bangun. Grohl mengatakan dia siap untuk berhenti dari musik saat Hawkins berada di rumah sakit. Dia juga mengungkapkan dalam film dokumenter 2011 Foo Fighter Back and Forth bahwa dia menulis lagu On the Main dari album band tahun 2005 In Your Honor tentang Hawkins saat dia dalam keadaan koma. Hawkins menderita demam panggung. Berbicara tentang kesehatannya dalam wawancara Juni 2021 dengan majalah Rolling Stone, Hawkins berkata, "Saya sehat, saya baik-baik saja. Saya terkena infeksi sinus yang sangat parah dan saya baru tahu dari dokter saya melakukan semua tes darah dan jantung saya semuanya diperiksa dan dia berkata, 'Hey man, kamu masuk bentuknya luar biasa. Hatimu besar karena kamu banyak berolahraga. Ini seperti jantung pelari dan tidak apa-apa. Satu-satunya hal adalah,' dia berkata, 'saya pikir Anda menderita sleep apnea dan istriku selalu mengatakan kamu mendengkur dan kamu membuat suara-suara aneh saat kamu tidur dan semacamnya.'" Dalam memoarnya tahun 2021 The Storyteller, Dave Grohl menggambarkan Hawkins sebagai saudara laki-laki saya dari ibu yang tragedi. Pada 25 Maret 2022, layanan darurat dipanggil ke Hotel Four Seasons Casa Medina di Bogota, Kolombia, tempat Hawkins menderita nyeri di dada kamar hotelnya. Petugas kesehatan tiba dan mendapati Hawkins tidak merespon mereka melalui CPR, tetapi dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada usia 25 tahun. Tidak ada penyebab kematian yang diberikan. Hari berikutnya, pihak berwenang Kolombia mengumumkan bahwa tes toksikologi urin awal menunjukkan bahwa Hawkins memiliki 10 zat dalam tubuh pada saat kematiannya, termasuk opioid, benzodiazepin, antidepresan, tricyclic, dan THC, senyawa psikoaktif dan dalam ganja. Institut Nasional Kedokteran Forensik Kolombia menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan studi medis untuk mencapai klarifikasi total dari peristiwa yang menyebabkan kematian Taylor Hawkins, yang bisa diartikan bahwa overdosis obat-obatan. Penghormatan band. The Foo Fighter mengumumkan kematian Hawkins dalam sebuah pernyataan di Twitter pada 25 Maret. Menulis bahwa semangat musiknya dan tawa menularnya akan hidup bersama kita semua selamanya. Pada tanggal 29 Maret, band ini membatalkan semua pertunjukan mereka yang akan datang. Pada malam kematiannya, Hawkins dijadwalkan tampil bersama Foo Fighter di Estéreo Picnic Festival di Bogota sebagai bagian dari tur Amerika Selatan mereka yang sedang berlangsung. Panggung festival diubah menjadi nyala lilin untuk Hawkins. Miley Cyrus yang telah bekerja dengan Hawkins di album 2020-nya Plastic Heart mendedikasikan penampilan Lollapalooza di Brazil untuknya. Liam Gallagher, teman lama Hawkins, mendedikasikan Live Forever kepadanya di konsernya di London untuk Teenage Cancer terus sehari setelah kematiannya.
menggambarkannya sebagai saudara dan kegembiraan yang luar biasa. Elton John yang telah bekerja dengan Hawkins baru-baru ini di albumnya The Lockdown Seasons mendedikasikan penampilannya Don't Let the Sun Goes Down on Me kepadanya pada upacara penobatan di Kastil Windsor. Drummer Queen Roger Taylor mendedikasikan OBE-nya untuk Hawkins, menggambarkannya sebagai sinar matahari dalam bentuk manusia, dan menambahkan bahwa dia telah menjadi mentor bagi putranya sendiri, Rufus. Di New Orleans Jazz dan Heritage Festival, drummer Red Hot Chili Peppers Chad Smith menggunakan drum kit dengan tulisan Taylor di atasnya. Di akhir set mereka, Smith membuat pidato yang mendedikasikan penampilan mereka untuk Hawkins. Pada tanggal 3 April 2022, Grammy Award ke-64 memberikan kehormatan kepada Hawkins dengan montase singkat wawancara campuran dan video rumahan di belakang panggung dengan cuplikan langsung, diakhiri dengan nyanyian bersama dari single Foo Fighter. Pada 8 Juni 2022,